Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Satu lagi pilihan motor listrik akan meluncur untuk market Indonesia. Ini adalah Indomobil e-motor Sprinto. Dan kita akan bahas apa saja yang menarik ditawarkan oleh motor listrik ini. Cek di sana. Ya, jadi belum ada harga resmi dari motor ini karena baru akan diluncurkan nanti di pameran GJAW 2025. Tapi bocoran, harganya itu akan dijual di bawah harga 30 jutaan ya, sekitar 24 sampai 25 jutaan untuk skutik listrik dengan tampilan yang sporty ini. Sekarang kita akan bahas selling point ditawarkan oleh motor ini lewat tampilan ataupun eksterior yang ditawarkan oleh Indomobil e-motor Sprinto. Kalau teman-teman lihat, memang desainnya ini lebih ditawarkan sebagai motor skutik yang commuting lalu juga urban banget, dimana memang kok bisa dibilang detail-detailnya ataupun eksterior ini kesukaan orang Indonesia, dimana yang sporty, terus juga tajam-tajam lekukannya, terutama di bagian depan sini ya teman-teman bisa lihat. Bagian sayapnya ini seperti ada winglet kalau teman-teman lihat. Jadi menampilkan desain yang sporty lalu juga yang dinamis ketika teman-teman lihat dari bagian sampingnya. Sementara di bagian depan dia sudah dibekali dengan penerangan full LED dan juga ada pemanis lampu daytime running light-nya. Di sini di relnya ketika nyala dia akan punya intensitas cahaya yang cukup baik dan juga berfungsi sebagai lampu sen LED yang ketika teman-teman aktifin untuk penerangan penanda sen entah kiri ataupun juga di sebelah kanannya. Soal desain total di bagian depan kami suka dengan desainnya ya, sekali lagi ya punya proporsi yang memang mengarah pada tema-tema motor yang sporty lalu juga motor-motor yang commuting seperti selera orang Indonesia. Mundur ke belakang desainnya agak sedikit terbalik dengan desain di bagian fascia. Kalau misalkan di belakang ini dia ada memang unsur-unsur sportinya, tapi ini lebih desainnya mengkotak boxy dengan lampu stop lamp yang juga sudah berteknologi full LED. Jadi lampu motor ini sudah LED dari bagian depan, penanda sen, dan juga di lampu belakangnya. Soal desain, kalau teman-teman lihat memang sepintas tongkrongan ini mirip seperti Honda Vario ya, mulai dari bagian depan, sisi samping, dan juga ke sisi belakang. Terutama juga di dimensi dari motor ini. Dia punya panjang sekitar 1980 mm, lalu punya ground clearance yang cukup oke juga. Jadi dari bagian sini sampai ke bagian hatana itu ada di 150 mm yang mana udah cukup untuk digunakan sebagai fungsinya skutik listrik komuter. Nah, terus gimana spesifikasinya? Dia sudah dibekali dengan spesifikasi yang bisa kita bilang ini udah cukup untuk kebutuhan commuting, sekali lagi untuk kebutuhan harian ya. Karena dia pakai baterai di 2,45 kWh tipenya lithium. Kemudian untuk motor listrik ya ditempatkan di bagian roda belakang ataupun di bagian komponen hubnya ya. Dan dia punya spesifikasi motornya itu di 3500 watt atau di sekitar 3,5 kW. Dengan kecepatan puncak klaimnya sampai 95 km per jam. Nah, ketika baterai terisi penuh, ini bisa diajak berkendara sampai 110 km. Dimana untuk kebutuhan, sekali lagi ya, komuter, let's say teman-teman jarak tempuh PP pulang ke rumah 60 km itu masih bisa banget dengan motor ini. Jadi ketika pulang ngecas, besok udah terisi penuh, udah bisa lebih praktis juga karena memang jarak tempuhnya cukup oke di 100 km lebih. Di depan peleknya sudah pakai case wheel racing. Desainnya juga mirip kayak Vario, lalu dia pakai suspensi model teleskopik di depan dengan ban di 90/90 ring 14, sementara di bagian belakang dia pakai porsi ban yang lebih besar di 100/80 ring 14. Di depan teleskopik, di belakangnya dia pakai suspensi ataupun peredaman model ganda. Nah, untuk ngebuat tampilan belakangnya lebih kokoh, lebih berisi juga ditambahin seperti cover di sini yang tebel, kokoh, jadi plastiknya nggak kelihatan murahan ya kalau misalkan kita teman-teman lihat, dan saya pegang juga ini kerasa solid untuk bagian tameng ataupun armor di bagian swing armnya. Terus juga di bagian sini sudah ada seperti hugger ya ataupun juga spakbor tambahan yang juga akan ngebuat bagian bawah ini tetap bersih ataupun nggak terlalu kotor lah ketika ngelewatin genangan ataupun berkendara saat hujan. Nah, untuk ngimbangin performanya, jadi pengereman sudah pakai cakram di depan dan juga cakram di bagian belakang dan mendukung fungsi dari kombi brake system. Jadi ketika teman-teman menekan tuas rem belakang, otomatis dia juga akan kasih assist ataupun kasih bantuan rem depan secara otomatis. Mirip-mirip juga seperti di skutik-skutik dari Honda ya, kombi brake system juga ada di Indomobil e-motor Sprinto ataupun model terbaru ini.
Nah, untuk mendukung mobilitas harian, untuk akomodasi juga cukup oke. Di depan sini sebelah kiri, di bagian deck sebelah kiri ada penempatan bottle holder. Teman-teman bisa naruh tumbler ataupun juga air mineral di bagian sini. Dan juga ada bagasi utama yang ini besar. Emang ada spesifikasi berapa liternya, tapi kalau bisa kita lihat ini memang cukup besar dan ada tray-nya juga untuk ngelindungin komponen baterai di bagian bawah sini. Baterainya juga kelihatan solid ya, dia pakai lithium. Rapi juga, ada tulisan Indomobil dan segala macamnya. Memang penempatannya nih dibuat niat, rapi dan juga kelihatan solid. Nah, ketika teman-teman pengen naruh helm, jadi kita bisa lepas tray-nya dan langsung masukin ke bagasi utamanya. Ini memang dia agak mepet sama baterai, tapi dari Indomobil e-motor klaim ini aman ketika memang disimpan untuk helm berjenis half-face di dalam bagasinya. Jadi kelihatan rapi, kelihatan serius, kelihatan niat ya untuk ngebuat bagasi dari Sprinto ini. Nah, di sini ada port chargernya. Jadi dia sudah mendukung pengecasan secara normal dan juga pengecasan secara fast charging. Teman-teman, kalau misalkan fast charging nanti dia akan dikasih adapter khususnya yang kita belum tahu berapa kecepatannya. Tapi kalau misalnya kita lihat ataupun kita compare di motor Indomobil e-motor Tirano itu 2-3 jam itu sudah bisa penuh dari posisi 0 sampai 100%. Sementara untuk emergency MCB-nya ini dibuat sangat-sangat rapi juga. Jadi biasa kan kalau motor-motor, kebanyakan motor-motor listrik ada di bagian sini ya, terus nongol gitu. MCB-nya kalau misalkan Sprinto ini dibuat ngumpet dan juga ditutup seperti tutupan karet seperti ini, jadi bisa kelihatan lebih rapi yang nggak ganggu estetika dari motor ini. Nah, fiturnya selain ada penerangan full LED di bagian depan, juga ada fitur-fitur menarik yang ditanam pada motor ini untuk menunjang keasikan berkendara dan juga tentunya kenyamanan berkendara. Yang pertama adalah panometer full digital. Ini memang udah jadi basic ataupun fitur-fitur standar ya di produk-produk dari Indomobil e-motor. Tapi memang belum mendukung fungsi touchscreen ya seperti di Indomobil e-motor Tirano. Tapi nggak apa-apa karena banyak informasi yang dipampang di sini dan juga jelas untuk dibaca oleh pengendaranya. Mulai dari tanggal, ada jam juga, lalu juga ada indikator baterai. Dan menarik adalah ada gimmick dari informasi G-Force. Biasanya ini G-Force ini ada di mobil-mobil sport ya, untuk mengukur seberapa G-Force-nya. Dan ini ada di motor listrik di Sprinto, jadi kita bisa mengukur seberapa besar G-Force ketika kita memacu dari motor ini. Lalu juga sudah didukung dengan 3 riding mode. Pertama ada comfort ataupun eco ya, lalu juga ada yang sport dan juga ada mode boost. Nah, mode boost ini akan meningkatkan performa dari Sprinto baik dari tenaga, torsi yang juga akan mendukung keasikan berkendara ketika mengendari Sprinto untuk berbagai kebutuhan. Ya, jadi memang banyak gimmick-gimmick yang dikasih di Sprinto ini ya. Tadi mulai dari G-Force, ada juga lampu ataupun emblemnya yang bisa menyala ketika kita matiin dia ikut mati, ketika nyala dia ikut nyala. Nah, fitur lainnya ada juga fitur keselamatan traction control system, lalu juga ada hill start assist. Nah, kita udah coba fitur hill start assist juga ngebantu banget ya, akan menahan motor ketika lagi ditanjakan, dan ini cukup untuk nge-hold ataupun nahan beban dari motor supaya motornya nggak mundur ketika lagi dipakai di jalanan menanjak. Selanjutnya juga ada fitur reverse mode. Ini akan ngebantu banget ketika teman-teman lagi di parkiran. Jadi dia bisa ada fitur reverse mode ini untuk ngebantu ataupun ngasih assist supaya motornya bisa mundur. Ini akan ngebuat kepraktisan ketika keluar dari motor ini, keluar di parkiran ya, akan jadi lebih baik lagi. Kemudian juga ada fitur yang namanya regenerative braking. Ini seperti di mobil listrik, jadi dia akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik untuk ditabung ke baterainya. Jadi ketika teman-teman melakukan deselerasi, entah pengereman ataupun juga ngelewatin turunan, dia akan mempertahankan baterainya supaya bisa lebih irit dan juga bisa lebih banyak jarak jangkaunya ya dipertahankan. Di sini ada 3 pilihan, pertama ada low, ada medium dan juga ada high. Ada di sebelah kanan, saklar sebelah sini. Dan juga kedapatan fitur konektivitas dengan aplikasi. Nah, teman-teman bisa dapatkan informasi yang banyak mulai dari odometer, lalu juga jadwal servis dan juga dapat fungsi over the air. Jadi mirip-mirip di mobil listrik ya. Ketika dapat update, teman-teman akan dikasih notifikasi lewat aplikasi untuk update fungsi dari motor ini. Nah, seperti ini ketika duduk di atas jok dari e-motor Sprinto. Saya punya tinggi badan di 175 cm, jadi punya tinggi jok dari bagian sini sampai tanah tuh di 770 mm. Teman-teman bisa lihat kaki saya bisa menapak dengan sempurna ke aspal, jadi nggak ngerasa terintimidasi ya dengan posisi berkendara dari Sprinto ini. Lalu juga stangnya lebar,
sedikit rendah dan juga kakinya ini yang saya suka karena dia nggak terlalu jongkok ya. Jadi ketika berkendara agak jauh, agak lama durasinya ini nggak bikin bagian paha cepat pegal. Lalu juga joknya ini empuk teman-teman. Jadi lebar dan punya karakter busanya ini membel gitu loh. Jadi kerasa empuk aja. Dan ada gripnya karena memang dibuat di tengah ini dibuat sedikit agak bertekstur. Jadi supaya grip ketika kita lagi riding dengan motor ini akan jadi lebih baik lagi. Oh iya, dan Sprinto sudah punya sertifikasi ketahanan air untuk baterainya ada di AP67. Jadi dia bisa tahan air, percikan dan juga tahan untuk debu. Dan dia punya 5 opsi warna teman-teman. Pertama yang seperti kita lagi reviewnya adalah warna abu-abu, lalu juga ada warna merah. Ada warna putih, ada warna hijau, dan juga warna kuning. Nah nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja tuh dengan style ataupun juga preferensi masing-masing. Oh iya, dan juga dapat fitur dari remote-nya yang bisa ngedukung fitur dari Answer Back System. Jadi teman-teman ketika lagi parkir di basement gitu ya, kita bisa cari motornya dengan mencet tombol-tombol di remote-nya. Hampir kelupaan teman-teman, jadi bukan hanya untuk Answer Back System, ini juga sebagai fungsi dari alarm. Kalau misalnya kita lock, ketika kita giniin, dia akan langsung nyala untuk alarmnya. Jadi sudah ada fitur dari anti-theft alarmnya. Jadi memang dapat fungsi dari remote-nya selain jadi Answer Back System, lalu juga alarm, juga bisa nyalain motor ini dengan hanya menekan tombol di remote-nya. Nah, seperti itu. Untuk matiinnya nanti kita tunggu dia standby dulu. Ketika sudah standby kita bisa matiin di sini. Nah, jadi bisa pakai kunci konvensional ataupun juga pakai fungsi dari keyless-nya. Keren ya? Dan juga kedapatan komponen bel yang sudah mendukung fungsi dari top box. Kita pernah coba di Tirano, ini kokoh. Jadi bisa tambah komponen top box untuk memperbesar kapasitas angkut barang ketika berkendara dengan motor ini. Ya, ngelihat tampilan desainnya, lalu juga kelengkapan fitur, serta juga spesifikasi yang ada pada motor listrik Sprinto ini rasanya akan menjadi pilihan ataupun juga opsi menarik untuk Anda yang lagi cari motor listrik untuk kebutuhan harian. Harga nanti akan diungkap di pameran GJAW dan nanti kita akan bikin video khusus untuk merasakan rasa berkendara dari Indomobil e-motor Sprinto. Tapi menurut teman-teman bagaimana tampilan dari Sprinto dan juga fitur-fiturnya? Coba sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!